Selamat datang rekan-rekan sekalian. Kita akan masuk ke sesi 3 untuk perkuliahan kita pada hari ini. Tujuan perkuliahan kita untuk sesi 3 adalah Anda mampu menjelaskan konsep struktur organisasi beserta komponen-komponennya. Sedangkan untuk bahasannya, kita akan membahas beberapa kata kunci, yaitu struktur organisasi, spesialisasi kerja, departementalisasi, chain of command, span of control, formalization, and organization structure model. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan di Bella. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang konsep struktur organisasi, kita perlu tahu mengapa struktur organisasi itu penting. Salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam suatu organisasi atau kita menjadi bagian, misalnya menjadi pengurus atau pimpinan di dalam organisasi, salah satu tugasnya adalah pengorganisasian. Jadi, para pimpinan atau para pengelola suatu organisasi bertanggung jawab untuk menentukan apa yang perlu dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, siapa yang harus mengerjakan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan harus diambil. Nah, di dalam konsep organisasi, fungsi ini disebut sebagai fungsi pengorganisasian, yaitu merancang pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi melalui pembuatan struktur organisasi. Nah, kenapa pengorganisasian itu penting? Jadi, pengorganisasian ini menjadi penting dan digunakan untuk banyak tujuan sebenarnya. Yang pertama adalah kita membagi pekerjaan ke sejumlah departemen, lalu mengalokasikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan masing-masing pekerjaan tersebut. Kita juga menggunakan struktur organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai tugas kelompok kerja. Lalu kita mengelompokkan sejumlah pekerjaan ke sejumlah unit, membina hubungan kerja di antara individu, kelompok, ataupun departemen. Menetapkan sejumlah garis komando atau wewenang secara formal atas setiap tingkatan struktural dalam organisasi. Yang terakhir, kenapa ini penting? Karena struktur organisasi bisa digunakan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan struktur dan desain organisasi? Silakan Anda buka di slide 3. Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka kerja formal organisasi, di mana tugas-tugas antar anggota di dalam organisasi tersebut dibagi-bagi, dikelompokkan, kemudian dikoordinasikan. Ketika para pimpinan atau pengurus organisasi menyusun atau mengubah struktur organisasi, maka pada dasarnya mereka sedang melakukan suatu upaya perancangan atau desain organisasi. Desain organisasi itu sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai keputusan terkait spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas selama sesi 3 ini. Gitu ya. Silakan Anda buka di slide 4 tentang work specialization. Work specialization atau spesialisasi kerja itu apa sih? Jadi istilah spesialisasi kerja menggambarkan sejauh mana berbagai macam jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi itu dibagi-bagi menjadi sejumlah tugas-tugas sendiri-sendiri. Simpelnya kita membagi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi menurut bagian-bagiannya. Orang yang pertama kali mengemukakan konsep ini adalah Adam Smith.
For your information, Adam Smith adalah seorang filsuf, dia juga seorang tokoh ekonomi dan bahkan bapak ekonomi penemu teori-teori ekonomi modern. Jadi bagi Anda yang tertarik di dunia industri dan konsep-konsep ekonomi, ada baiknya Anda mulai mengenal juga tentang Adam Smith. Nah, Adam Smith inilah orang yang pertama kali mengusulkan tentang pembagian kerja, dan dia menyimpulkan bahwa pembagian kerja ini berdasarkan spesialisasi kerja ini bisa meningkatkan produktivitas anggota organisasi. Lewat apa? Lewat pemecahan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang kecil, yang terstandarisasi dan dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya paling sederhana, kalau misalnya Anda diminta untuk mengerjakan suatu tugas makalah, paper gitu, akan jauh lebih produktif ketika Anda bekerja di dalam kelompok. Anda sudah membagi tugas-tugas Anda. Misalnya si A mengerjakan bagian ini dan ini, si B mengerjakan bagian itu, si C mengerjakan bagian yang lain, dan sebagainya. Dasarnya adalah, kenapa kok si A itu mengerjakan pekerjaan yang ini? Karena spesialisasi dia, kemampuan dia mengerjakan pekerjaan ini. Tapi spesialisasi kerja ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Pada beberapa jenis pekerjaan tertentu, spesialisasi kerja yang dilaksanakan terlampau ekstrim, justru mengarah pada tingkat kejenuhan yang tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan rasa lelah, perasaan tertekan pada anggota organisasi atau stres kerja, sering tidak masuk kerja, atau jarang aktif gitu ya di komunitas atau di organisasi, kualitas kerja menjadi menurun, tingginya tingkat perputaran atau keluar masuk karyawan atau anggota organisasi. Nah, malahan dalam keadaan seperti ini, produktivitas anggota organisasi itu sesungguhnya bisa ditingkatkan loh dengan cara memperbesar lingkup kegiatan atau lingkup kerjaannya, bukan malah mempersempitnya. Tidak tertutup kemungkinan juga bahwa anggota organisasi yang diberikan kegiatan kerja yang bervariasi ya, tugasnya macam-macam gitu ya, dia juga bisa saja diizinkan untuk melakukan kegiatan kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Jadi istilahnya kita juga bisa melibatkan teman kita untuk mengerjakan tugas kita. Somehow bisa jadi dia juga bisa membantu kita bisa juga lebih produktif. Itu yang dimaksud dengan spesialisasi kerja. Pio sesi 3 rekaman keempat. Sekarang kita akan melihat ke slide 5 tentang departementalisasi. Oke, departementalisasi merupakan dasar yang digunakan oleh pimpinan atau pengelola anggota organisasi untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok atau satu grup. Departementalisasi ini bisa saja dikelompokkan ke dalam 5 bentuk yang umum. Ini umum banget. Yang pertama adalah departementalisasi fungsional. Jadi, kita mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Misalnya, kita mengelompokkan fungsi pemasaran, produksi, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi umum. Jadi seperti departemen-departemen yang Anda tahu sekarang, misalnya departemen marketing, sales and marketing, kemudian departemen HRD, atau departemen produksi atau operasional ya, biasanya disebut produksi atau enggak operasional, ataupun departemen finance and accounting. Contohnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi produk. Jadi organisasi ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Misalnya, kalian tahu nggak salah satu perusahaan namanya P&G yang sampo atau sabun gitu ya. Nah, mereka kan punya banyak jenis produk, punya banyak varian produk. Nah,
Maka mereka membuat departemen sendiri berdasarkan produk-produknya. Misalnya ada departemen produk kecantikan, ada departemen produk kesehatan, sampai pada departemen perawatan bayi. Jadi kita mengelompokkan pekerjaan itu berdasarkan produk apa yang dihasilkan. Kemudian yang sebenarnya di kampus ini juga ya bisa juga dikatakan departementalisasi produk ya, dalam tanda kutip ya. Jadi kan kita punya lini produknya, misalnya psikologi sendiri, kemudian accounting, komunikasi dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, berikutnya adalah departementalisasi geografis. Jadi dikelompokkan berdasarkan wilayah atau geografi. Nah, biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya, yang sudah punya berbagai uh, cabang atau daerah. Misalnya lah paling gampang di Indonesia, suatu perusahaan X dia departemen di wilayah barat, di wilayah tengah dan wilayah timur. Nah, bagi perusahaan yang beroperasi secara global gitu ya, secara mendunia, misalnya Apple lah, bisa saja mereka mengelompokkan wilayah operasinya ke dalam wilayah, misalnya Apple departemen di Eropa, Apple departemen di US, atau Apple departemen di Asia Pasifik. Jadi berdasarkan geografi gitu ya. Berikutnya adalah departementalisasi proses. Jadi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus proses produksi. Nah, ini biasanya hadir di perusahaan-perusahaan yang bersifat manufacturing atau pabrik kayak gitu ya. Jadi contohnya kalau di pabrik itu kan contohnya itu pabrik truk misalnya, atau pengelolaan pembuatan truk. Jadi dikelompokkan berdasarkan proses produksi pemotongan besi-besinya, proses produk peleburan, dia rakit sampai pada finishing pembuatan truk tersebut. Kemudian yang terakhir, departementalisasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan. Nah, contoh yang paling gampang sih di akuntan publik. Itu kan akuntan publik kan banyak ya pekerjaannya ya. Ada beberapa industri pelanggan yang akan dia kerjakan untuk accountingnya. Jadi dia akan mengelompokkan, misalnya audit akuntan di industri manufaktur, kemudian industri properti, perbankan dan sebagainya. Di psikologi juga seperti itu, bisa juga gitu ya. Misalnya kalau kalian di PIO gitu ya, kalian akan berkarya di PIO, kalian bisa mendepartementalisasi bagian-bagian kalian, misalnya di bagian rekrutmen seleksi sendiri, bagian psikotes sendiri, bagian training sendiri. Jadi berdasarkan customer kalian. Itu ya terkait dengan departmentalization, slide 5. Untuk contoh dari departmentalization, kalian bisa buka di slide 6, slide 7, slide 8 sebelum kalian buka ke materi selanjutnya, yaitu chain of command. Silakan dilihat dulu untuk contohnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke slide 8. Kita akan membahas chain of command. Kalau bahasa Indonesianya, chain of command itu apa? Artinya rantai komando. Apa artinya rantai komando? Jadi rantai komando itu adalah garis wewenang yang tidak boleh terputus. Rantai komando itu membentang mulai dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatannya paling bawah. Nah, inilah yang akan menunjukkan kita akan melapor ke siapa, atau siapa bawahan kita, siapa atasan kita. Gampangannya gini, rantai komando ini akan membantu kita sebagai anggota organisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau saya punya masalah, harusnya saya lapor ke siapa ya?
Atau kalau saya melakukan pekerjaan ini, saya akan bertanggung jawab kepada siapa saja ya? Saya harus mengontrol siapa ya? Nah, itulah fungsi dari rantai komando. Nah, kalau kita berbicara tentang rantai komando, itu nggak akan terlepas dari konsep tentang wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Oleh sebab itu, untuk mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan ya, para pimpinan organisasi itu punya hak atau wewenang untuk memberitahu, menugaskan, dan mewajibkan bawahannya tentang apa yang harus dikerjakan. Itu pentingnya ketika Anda menjadi pimpinan, Anda wajib, Anda punya wewenang untuk infokan ke mereka, tugaskan ke mereka, bahkan bisa wajibkan ke bawahan Anda apa yang harus mereka lakukan. Nah, para bawahan Anda ini selanjutnya punya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Dan dia hanya boleh melapor ke atasannya dia secara langsung sesuai dengan prinsip kesatuan komando. Jadi, rekan-rekan, apabila Anda sudah belajar chain of command ini atau rantai komando, dan Anda adalah anggota organisasi, entah komunitas atau organisasi apapun, Anda harus paham, tidak boleh untuk melangkahi rantai komando. Contohnya adalah Anda anggota di seksi kesehatan atau seksi konsumsi kayak gitu, misalnya anak-anak Ormawa. Tidak boleh yang namanya ketika kalian punya masalah, kalian langsung lapor ke KP, ke ketua pelaksana. Kan di seksi itu kan punya koordinator. Nah, kalian harus lapor ke koordinator kalian. Kenapa seperti itu? Oh, jangan dulu. Sebelum kenapa seperti itu, begitu juga dengan atasan. Misalnya kalian adalah seorang KP dan kalian itu mendapati ada permasalahan di misalnya seksi acara, Anda sebagai KP atau Anda sebagai pimpinan seyogyanya seharusnya harus tegur si koordinator seksi acara. Nggak boleh Anda langsung bypass istilahnya ke anggotanya. Secara etika, secara chain of command itu kurang pas. Gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda sebagai pimpinan langsung bypass ke bawahan, dampaknya adalah koordinator ini merasa tidak dihargai, merasa dilangkahi, dan akhirnya menimbulkan iklim kerja yang kurang kondusif. Begitu pula dengan ketika ada anak buah atau anggota yang langsung melapor ke pimpinannya, bisa saja menyebabkan kekacauan dalam proses rantai komando itu. Jadi Anda wajib tahu sebelum masuk organisasi atau ketika Anda berdinamika dalam organisasi, strukturnya ini gimana? Pimpinan saya siapa? Pimpinan langsung saya. Saya langsung membawa siapa? Itu ya perlu Anda tahu. Itu yang dimaksud dengan chain of command atau rantai komando. Baik, kita akan masuk ke slide ke-10. Poin yang pertama adalah span of control. Span of control ini artinya rentang kendali. Nah, apa yang dimaksud dengan rentang kendali? Rentang kendali itu adalah suatu indikator atau suatu tanda yang bisa menunjukkan berapa banyak anggota organisasi yang bisa Anda kelola ketika Anda menjadi pimpinan secara efektif dan efisien. Ini penting, rekan-rekan, karena menentukan jumlah tingkatan dan jumlah manajer yang harus dimiliki organisasi ini akan berpengaruh pada berbagai hal. Misalnya, dari segi biaya, rentang kendali yang semakin luas atau terlalu banyak itu akan lebih efisien karena dapat menghemat pengeluaran gaji yang harus dibayarkan untuk para manajer. Gampangannya gini, kalau satu manajer bisa membawahi sekitar 20 orang, itu kan jauh lebih efisien daripada satu manajer yang hanya cuma bisa membawahi 5 orang. Berarti untuk membawai 20 orang perlu berapa manajer? 4. Secara biaya kan jauh lebih mahal kalau kita biayai 4 manajer. Hanya saja pada titik tertentu
Rentang kendali yang semakin luas ini bisa mengurangi efektivitas. Iya kan? Kenapa kok bisa gitu? Ya iyalah, manajernya itu kontrol 20 orang, gimana bisa efektif kerjaannya? Kinerja anggota juga akan semakin menurun sebagai akibat kekurangan waktu bagi si pimpinannya dia untuk memberikan kepemimpinan yang diperlukan. Karena kan sometimes, nanti kita bahas di sesi berapa? Saya agak lupa ya. Kita akan specifically bahas tentang kepemimpinan ya. Kita nggak hanya ngomongin tentang kemampuan kita untuk kerja. Ketika kita juga tidak merasakan kepemimpinan yang efektif dari pimpinan kita, kinerja kita bisa saja menurun loh. Dan itu psikologis banget. Pandangan kontemporer atau pandangan umum yang lama itu ya mengenai rentang kendali, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah karyawan yang dapat dikelola ya oleh seorang pimpinan supaya kinerjanya menjadi efektif dan efisien kayak gitu. Nah, faktor itu apa aja? Ya, yang paling penting adalah keahlian dan kemampuan si atasan serta si karyawan tersebut atau si anggota tersebut. Kemudian, ya sifat pekerjaan yang harus dikerjakan. Contoh, semakin berpengalaman seorang pimpinan, maka akan semakin sedikit dibutuhkan pengawasan secara langsung oleh si pimpinan tersebut. Sehingga dia bisa untuk megang rentang kendali yang lebih luas. Jadi kalau misalnya si pimpinan itu sudah berpengalaman handle banyak orang, dikasih rentang kendali yang banyak, dikasih anak buah yang banyak, gak masalah. Gitu ya. Karena dia sudah bisa menghandle itu semua. Sebaliknya kalau manajernya itu gak bisa handle, gak punya kepemimpinan yang baik, dia handle 3 orang aja udah apa namanya, nggak bisa gitu ya. Selain itu, faktor lain juga dapat mempengaruhi besar kecilnya rentang kendali, yaitu penerapan standarisasi prosedur kerja, kekuatan budaya organisasi, kecanggihan sistem informasi, dan gaya kepemimpinan para pimpinan yang ada di situ. Kita akan membahas tentang centralization and decentralization. Oke, jadi entah sentral maupun desentral, satu kata kunci yaitu terkait dengan pengambilan keputusan. Sentralisasi itu menunjukkan sejauh mana decision making terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Apabila pimpinan itu mengambil keputusan penting organisasi dengan sedikit atau tanpa keterlibatan, misalnya masukan dari bawahannya, maka keputusan organisasi yang demikian dinamakan sebagai keputusan tersentralisasi. Sebaliknya kalau desentralisasi itu ketika kalian mau ngambil suatu keputusan, kalian akan melibatkan berbagai bawahan yang ada di dalamnya. Gitu. Namun dalam konteks praktisnya di lapangan, konsep tentang sentralisasi dan desentralisasi itu bukan konsep yang absolut, bukan konsep yang fix dalam arti kalau aku organisasiku sentralisasi, seluruh keputusan harus sentralisasi. Atau kalau aku mau karyawanku atau bawahanku ngambil keputusan bareng-bareng, ya akan selamanya kita akan melibatkan mereka. Enggak, gitu ya. Tidak pernah kita bisa jumpai organisasi yang sepenuhnya tersentralisasi ataupun sepenuhnya terdesentralisasi. Kenapa? Ya memang keputusan akan menjadi tidak efektif jika terus-menerus pimpinan yang ngambil tanpa tahu bawahannya seperti apa kondisinya gitu ya. Tapi begitu juga kalau misalnya kita selalu melimpahkan ke bawahan, ya akan menjadi chaos juga kayak gitu. Nah, ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa mempengaruhi suatu keputusan diambil secara tersentralisasi. Ini kita bahas tersentralisasi dulu ya. Yang pertama adalah ketika suatu organisasi berada dalam lingkungan yang stabil. Jadi bukan keputusan-keputusan yang bersifat penting gitu ya. Biasanya tersentralisasi ini keputusan-keputusan yang
penting. Sehingga pimpinan yang harus ambil keputusan tanpa negosiasi, tanpa tanpa diskusi lagi. Pimpinan yang harus segera bergerak ambil keputusan. Selain itu, kenapa kok kita bisa mengambil keputusan secara tersentralisasi? Bawahan-bawahannya bisa saja tidak kompeten, bisa saja tidak oke, bisa saja tidak cakap dalam mengambil keputusan. Daripada dibiarkan bawahannya yang ngambil keputusan dan keputusannya itu salah, mendingan langsung kita tersentralisasi, pimpinan organisasi yang ambil. Atau keputusan yang diambil itu bersifat penting, sangat-sangat penting, yang bisa menentukan arah organisasi dan bersifat urgent. Ya kan kita nggak bisa nunggu bawahan kita, ya apa menurutmu, bagaimana pendapatmu, ya kadung chaos gitu ya. Makanya harus segera direspon secara responsif oleh pimpinan organisasi. Atau ada juga pihak-pihak yang di bawah ini nggak mau untuk terlibat pengambilan keputusan. Akhirnya ya pimpinan di atas yang harus ngambil seperti itu ya. Atau kalau di bidang industri ya, organisasi itu sedang berada dalam kondisi krisis keuangan atau resiko gagal bisnis. Ya mau nggak mau ya pimpinan tertinggi yang harus ambil keputusan kan. Baik, berikutnya. Ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi keputusan organisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Yang pertama, kalau lingkungannya itu nggak stabil. Kalau misalnya para bawahan atau pimpinan-pimpinan yang level bawah itu punya kemampuan dan pengalaman dalam mengambil keputusan. Dan manajer-manajer atau pimpinan-pimpinan yang di bawah ini ingin terlibat juga mengambil keputusan. Biasanya terdesentralisasi ini keputusan-keputusan yang relatif kurang penting gitu ya. Selain itu, budaya organisasi juga bersifat terbuka, di mana seluruh pimpinan, termasuk juga para pimpinan yang level bawah, punya pengaruh atau peran atas apa yang terjadi dalam organisasi. Hayo, menurut kalian kalau seperti ini biasanya budaya organisasi yang jenis mana? Dari keempat budaya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, kemudian ada juga perusahaan yang terpencar secara geografis sehingga secara otonomi mereka bisa memutuskan sendiri, tidak perlu terpusat dan akhirnya proses kerja menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Demikian. Slide 11 tentang formalization. Oke, dari bahasanya saja formalization artinya formalisasi. Sederhananya, formalisasi ini menunjukkan sejauh mana suatu pekerjaan di dalam organisasi terstandarisasi dan perilaku para anggota organisasi tersebut kita batasi pakai peraturan dan prosedur. Nah, untuk pekerjaan yang sangat formal, anggota organisasi ini punya keleluasan yang sangat-sangat minim atas apa yang harus dia kerjakan. Kapan pekerjaan tersebut harus selesai, serta gimana caranya untuk mengerjakan. Dengan formalisasi, perilaku kerja karyawan atau anggota akan menjadi lebih terstruktur, lebih teratur. Ya jelas ya. Jadi kita memformalisasikan pekerjaan-pekerjaan kita. Tingkat formalisasi berbeda-beda di organisasi dan juga budayanya ya. Tingkat formalisasi yang tinggi biasanya akan diterapkan pada organisasi di mana anggota organisasinya menangani input yang sama dengan cara yang sama. Nah, hasil outputnya itu seragam tetapi berlangsung secara terus-menerus. Kalau organisasi dengan tingkat formalisasi yang tinggi itu biasanya strict aturannya. Aturannya tuh banyak kayak gitu ya. Prosedurnya tuh sangat jelas. Uraian jabatan yang akan kita pelajari minggu depan tentang job analysis itu transparan dan sangat tegas kayak gitu ya. Berbeda halnya dengan organisasi yang formalisasinya itu agak rendah. Nah, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan startup kayak sekarang. Biasanya formalisasinya masih kurang. Kira-kira kalau dari formalisasi ini, organisasi yang sangat formal atau formalisasinya tinggi biasanya hadir di budaya organisasi yang seperti apa sih? Kemudian, budaya organisasi seperti apa yang
formalisasinya agak rendah. Saya tunggu komennya di grup Bella, grup forum di Bella. Oke, sedangkan untuk slide 12 dan slide 13 itu Anda boleh baca sendiri di berbagai referensi yang ada ya. Itu sudah jelas juga. Nah, 12 dan 13 ini sama konsepnya terkait dengan model struktur organisasi. Sedangkan untuk slide 14 adalah referensi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan kita. Rekan-rekan sekalian, kita sudah membahas untuk hari ini tentang struktur organisasi. Sekarang kita akan lanjutkan mekanisme perkuliahan kita dengan mengadakan diskusi di Bella. Jadi silakan Anda menuju ke Bella, Anda akses diskusinya tersebut, kemudian silakan tuliskan argumentasi Anda, pendapat Anda, opini Anda. Akan lebih baik ketika terjadi proses diskusi dua arah. Tidak hanya Anda menjawab pertanyaannya dan selesai. Apabila Anda ingin menyanggah atau ingin membantah ada pernyataan saya atau pernyataan rekan-rekan Anda, baik melalui rekaman ini atau pada saat diskusi di Bella, sangat diperbolehkan. Tentu saja dengan bahasa yang santun seperti itu ya. Sehingga proses diskusi kita akan menjadi lebih hidup. Baik, kalau begitu sampai jumpa di forum Bella. Semoga Anda memahami tentang struktur organisasi. Dan apabila Anda pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Terima kasih dan selamat hari Kamis.